Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita beriman sejenak, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memikirkan wahyu-wahyu ilahi, kembali kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memikirkan surga dan juga neraka. Kembali kita memikirkan hati. Kembali kita memikirkan diri. Kembali kita melihat kepada keadaan sekitar. Keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang lemah, hati yang gundah, dan juga hawa nafsu yang selalu menyerang dari sisi manapun, membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, membuat kita tidak bisa bersantai-santai, membuat kita terus waspada, membuat kita terus memikirkan apakah diri kita benar-benar akan diridhoi oleh Allah, atau sebaliknya menjadi bahan bakarnya api neraka. Syaitan, iblis, dan juga bala tentaranya benar-benar telah berjanji dan bersumpah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan umat manusia hingga akhir zaman. Itu adalah janji mereka. Dan kita adalah korbannya. Tanpa sesekali kita melihat ke dalam hati yang terdalam, sesungguhnya kita akan terus lari dari jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa maksiat yang kita lakukan? Sudah berapa dosa yang kita lakukan? Sudah berapa kemarahan Allah yang kita lakukan? Sudah berapa dosa yang mungkin kita sudah tabungkan? Dan sudah berapa pahala yang mungkin kita lalaikan? Hati terus menjadi kotor, hitam, dan tidak terjaga. Setan terus bekerja untuk menggoda manusia. Jiwa yang lemah selalu dikelilingi oleh hawa nafsu. Dan terkadang jiwa selalu merasakan kekalahan dengan hawa nafsu. Ya, begitulah manusia. Manusia memiliki hati yang mudah dibolak-balik oleh Sang Pencipta, Sang Pengasih dan Penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hati manusia terletak di antara dua jari Rahman, jari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah sangat mudah untuk membolak-balikkan hati manusia. Terkadang dia beriman di pagi hari, kemudian menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari. Terkadang dia bertaubat dan tersungkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Akan tetapi kefasikan dan juga kemunafikan timbul dalam dirinya ketika terbitnya matahari. Seperti itulah kehidupan. Selalu diuji dengan hal-hal yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan. Baik itu dengan wanita, baik itu dengan harta, tahta, dan semuanya yang membuat kita terlena di atas dunia. Saudaraku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini sudah berapa sholat yang kita tinggalkan? Sudah berapa amal yang mungkin kita kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak maksiat yang kita kerjakan ikhlas? Ya, ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa, akan tetapi untuk kebaikan kita mengharapkan ganjaran. Bukan ganjaran pahala dari sisi Allah, akan tetapi ganjaran dari sisi duniawi. Kadang kita merasa kesepian. Kadang kita merasa bahwa hati kita kosong. Jiwa kita sakit. Dan juga badan kita tidak diisi dengan apa-apa. Jiwa dan hati kering. Tidak mengenal dan hampir tidak mengenal yang namanya kebaikan. Kebaikan dengan keburukan samar-samar terlihat oleh mata dan juga pandangan manusia. Karena hawa nafsu tadi yang terus menggerogoti jiwa-jiwa manusia. Sahabatku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah Anda merasa bahwa selama ini jiwa Anda kosong? Tidakkah Anda merasa bahwa selama ini Anda jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah selama ini Anda merasa bahwa selalu ada yang kurang dalam kehidupan Anda? Tidakkah selama ini Anda merasa bahwa tidak ada artinya apa-apa yang Anda perbuat? Ibadah rasanya hampa, kemaksiatan pun rasanya hampa. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Solusinya cuma satu. Dan hanya satu solusinya. Yaitu kembali, berlari, mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, kita bertaubat. Bertaubat kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tema kita dan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang taubat. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kemaksiatan dan juga dosa-dosa menggerogoti jiwa setiap manusia. Hanya dengan taubat, segala kekosongan hati akan terobati. Hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini akan terasa lebih nikmat dibandingkan sebelumnya. Dan hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meraih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pendosa, sebagai pelaku maksiat, wajar kalau kita sebagai manusia berdosa dan juga bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menguji kita dengan dua. Allah ilhamkan kepada kita kebaikan dan juga Allah berikan kepada kita keburukan untuk mengimbangi apakah kita pantas menjadi warga dan juga penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, taubat
adalah salah satu cara dan pintu bagaimana kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang dengan hamba-hamba yang bertaubat, hamba-hamba yang melakukan pertaubatan dan berlari kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan kemaksiatan. Bukankah Anda pernah mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seandainya jika tidak ada di atas bumi ini yang bersalah dan melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan binasakan mereka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Allah ganti dengan kaum yang melakukan kesalahan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi bukan main-main, bukan perkataan orang-orang yang mengandalkan hawa nafsunya, bukan perkataan penyair, bukan perkataan orang gila. Bahwa Allah akan menjemput orang-orang atau kaum yang benar-benar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah ganti dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kemudian tersungkur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, saudaraku? Artinya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Allah sangat senang ketika seorang hamba menangis tersungkur di hadapan Allah, mencurahkan segala keluh kesahnya dan permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar dia hanya manusia yang lemah yang melakukan kemaksiatan. Hati yang rapuh, jiwa yang selalu dibayang-bayangi oleh syaitan, dan tidak akan kuat hati ini kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya kuat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Seorang nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita pernah mendengar pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita disuruh dan diperintahkan untuk selalu memperbanyak istighfar dimanapun itu? Dan bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali dalam sehari, bahkan dalam satu riwayat 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita sang pendosa? Kita sang pendosa. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia lemah yang selalu digerogoti dan juga dibayang-bayangi syaitan dari sisi kanan dan kiri kita, membisikkan keburukan. Kita adalah manusia akhir zaman, saudaraku, yang semua fitnah dan kebenaran samar-samar. Ya, kebenaran dan juga fitnah samar-samar terasa dan terlihat oleh mata manusia. Kita adalah manusia akhir zaman. Oleh karena itu, manusia akhir zaman seperti kita banyak ujiannya dan juga banyak hal-hal yang membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengajak atas nama saya sendiri untuk selalu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup hanya Anda dan Allah yang mengetahui. Tersungkurlah, menangislah, dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rayulah Allah agar Dia betul-betul mencintai kita. Rayulah Allah agar benar-benar Allah memberikan pengampunannya kepada kita setelah kita melakukan kemaksiatan. Bukankah Allah senang dengan orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadanya? Ya, sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda membaca atau mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran bagaimana Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar senang dengan hamba yang bertaubat kepadanya? Apa? Anda ingin mendengarnya pada saat sekarang ini? Baiklah, saya akan memberikan gambarannya
hadis dari Nabi Muhammad SAW. Senangnya seorang musafir yang ketika dalam perjalanan dengan unta dan bekal di atas untanya, bahan makanan dan lain-lain sebagainya. Setelah perjalanan jauh, beristirahat, kemudian tertidur. Setelah bangun, melihat kemana untaku. Dicari, tidak ketemu. Dicari, tidak ketemu. Kemudian hingga dia merasa lelah, kemudian tertidur lagi. Setelah bangun, tiba-tiba di hadapannya sudah muncul onta yang tadi dicari-cari. Bagaimana dengan Anda yang merasa sebagai musafir tersebut? Senang? Ya, begitulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia mengatakan, "Ya Rabbi, anta abdi wa ana rabbuk." Wahai Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Ini adalah kalimat kufur, akan tetapi ini adalah kalimat kebahagiaan yang benar-benar sehingga dia salah dalam mengucapkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta dan segala apa yang ada di isinya, lebih senang dan lebih gembira daripada musafir yang menemukan unta dan bekalnya di padang pasir setelah kehilangan. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda yang selalu mengharapkan untuk selalu bertaubat dan taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini Anda menjadi orang-orang yang mengeluh dan juga seakan-akan berbisik kepada saya. Kadang kita bertaubat dan kembali kepada Allah, tapi apa daya, hati yang lemah, jiwa yang baru mengenal kebenaran, kemudian kita terjatuh kembali ke dalam jurang kegelapan. Kita sudah berusaha untuk bangkit, kemudian terjatuh lagi. Bertaubatlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, Anda benar-benar mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta Anda, yang maha atas segala-galanya, yang memberikan Anda rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan Anda, yang akan menghisap Anda di hari akhir di padang mahsyar, yang akan mengazab orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, Anda mengakui bahwa ada zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada zat yang begitu sangat kuat. Ada kekuatan dan ada zat yang maha atas segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha keras azabnya dan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sahabatku, izinkan kembali saya bercerita. Bercerita tentang hamba yang melakukan kemaksiatan di sepanjang hidupnya di zaman Bani Israel. Mungkin tidak ada maksiat yang belum dikerjakan. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi benar-benar bagaimana dia pandai merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai, benar-benar pandai merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika ajal akan menjemputnya, dikumpulkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, ketika aku meninggal, bakar jasadku. Dan abunya engkau pisah menjadi dua. Satu engkau taburkan di sisi pegunungan. Dan satu lagi engkau taburkan ketika ada musim ombak di lautan. Mengapa wahai ayah? Tidak perlu kalian tahu. Jalankan. Dan benar, apa yang diwasiatkan oleh sang ayah dilakukan oleh anak-anaknya. Sahabatku, dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang tadi bermaksiat dan dibakar jasadnya sebagaimana Allah menumbuhkan tanaman. Kemudian datanglah hari hisab. Wahai hambaku, mengapa engkau lakukan ini dan itu? Mengapa engkau bakar jasadmu? Mengapa engkau melakukan kekufuran? Wahai Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya hamba takut semasa hidup hamba melakukan kemaksiatan dan selalu melakukan apa yang telah engkau larang. Dan aku berharap jika seandainya debu dari jasadku ditebarkan di pegunungan dan juga di lautan, engkau tidak sanggup untuk menciptakanku kembali dan mengumpulkan semua jasad-jasadku. Aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut engkau akan memasukkanku ke dalam api neraka. Aku takut akan kemarahan-Mu ya Allah. Oleh karena itu, ku bakar jasadku dan ku pisah. Aku berkeyakinan bahwa engkau tidak akan sanggup untuk menghidupkanku lagi. Ya, itu adalah pemahaman yang salah. Akan tetapi, Allah tersenyum. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang tersenyum kepada hamba yang telah melukai, yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga, telah kuampuni dosa-dosamu. Begitulah pengasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitulah penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Masihkah kita enggan untuk bertaubat setelah melakukan kesalahan? Kita hamba lemah, hamba akhir zaman ini. Saudaraku, bukankah telah sampai cerita hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pezina yang berjalan setelah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah padang pasir, kemudian merasa haus, turun ke dalam sumur, minum seperlunya, kemudian naik, dan setelah itu melihat anjing yang menjilat-jilat tanah karena saking kehausan. Pelacur yang benar-benar menggunakan mulutnya dan badannya untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kembali mengambil air dengan sepatu bootnya. Kemudian mulut yang selama ini digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan untuk menggigit boot tersebut karena kedua tangannya digunakan untuk memanjat. Diberikan kepada anjing. Tidak ada siapa-siapa, hanya pelacur, anjing, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat dan Maha mengetahui. Hanya dengan itu, sahabatku, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan petunjuk kepada pelacur tersebut. Kita siapa? Kita bukan pelacur. Kita bukan orang yang berani untuk membakar jasad kita ketika kita sudah meninggal. Kita bukan orang yang berani untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih enggan dan malukah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rayulah Allah. Rayulah Allah. Sekali lagi rayulah Allah dan berlarilah
menuju Sang Pencipta, Pengasih dan Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat dan kita menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.